dalam doa. Yesus, kami mohon penyertaan-Mu agar ibadah kami pagi hari ini bisa berjalan lancar Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekarang sudah saatnya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Yesus memang sip. Kita sama-sama nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan dari awal, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita lanjut lagi puji-pujian kita. Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyikan dari awal. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah haleluya, oh giranglah
nyanyikan kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Oke, kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Siduk, silakan duduk. Sekarang sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Selagi kita memberikan persembahan kita nyanyikan Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua taati Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua taati Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sudah saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ayo semuanya teman-teman duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Kita nyanyikan dari awal, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap di dalam hatiku sampai selamanya. Shalom, puji Tuhan. Kita semua sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita meninggikan Tuhan. Sekarang semuanya duduk manis. Kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ayo semuanya sikap berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Semua sikap berdoa, yuk yang manis semua sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus memberkati kami di dalam kami mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bercerita tentang satu keluarga, yaitu keluarga dari bangsa Israel. Kenapa keluarga ini? Ada sebuah keluarga yang ada di Israel, tinggal di kota Bethlehem. Nama kepala keluarganya adalah, nama bapaknya adalah Elimelek. Siapa? Bapak Elimelek. Bapak Elimelek ini mempunyai seorang istri namanya Naomi. Ingat-ingat ya, istri Bapak Elimelek adalah Naomi. Suami istri ini punya anak, 2 laki-laki. Anaknya laki-laki, satu namanya Mahlon, yang kedua namanya Kilyon. Mahlon dan Kilyon. Nah, suatu saat bangsa Israel sedang dilanda kelaparan. Apa itu kelaparan? Gak ada makanan di bangsa Israel. Mereka mengalami kelaparan saat mereka menanam, gak ada hasil. Jadi mengalami kesusahan. Akhirnya Bapak Elimelek ini membawa keluarganya untuk pergi ke Moab. Istri dan anak-anaknya dibawa pindah ke Moab. Ayo kita pergi ke Moab, Kata Pak Elimelek kepada keluarganya. Kita akan bekerja di sana. Bapak Elimelek beserta keluarganya berangkat dari Bethlehem pergi ke Moab. Tinggallah Pak Elimelek di Moab bersama istri dan kedua anaknya tadi. Pada waktu mereka tinggal di Moab, Bapak Elimelek mengalami sakit. Dan karena sakitnya parah gak bisa diobati, Pak Elimelek akhirnya meninggal dunia. Mereka sedih. Ibu Naomi begitu sedihnya suaminya meninggal dunia. Bahkan kedua anaknya Mahlon dan Kilyon ini merasa begitu sedih bapaknya meninggal. Mereka tinggal di negara orang lain, di kota orang lain, suaminya meninggal. Begitu sedih mereka. Tapi mereka tetap tinggal, mereka tetap berjuang di Moab. Mereka tetap bekerja di Moab. Nah, setelah Mahlon dan Kilyon dewasa, akhirnya Mahlon dan Kilyon mengambil gadis-gadis yang ada di Moab. Mereka menikah dengan gadis Moab. Yang pertama adalah Orpa dan gadis yang kedua adalah Ruth. Mahlon dan Kilyon menikah dengan gadis Moab, Orpa dan Ruth. Mereka tinggal serumah. Jadi Naomi tinggal bersama dengan kedua anaknya dan kedua menantunya. Mereka tinggal bersama, mereka hidup rukun, mereka selalu makan bersama-sama, bekerja bersama-sama. Begitu sukacitanya keluarga ini, walaupun sudah tidak ada bapaknya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan pada waktu sudah 10 tahun mereka tinggal di Moab. Karena sakit, Mahlon mengalami sakit dan gak bisa disembuhkan juga. Akhirnya meninggal juga Mahlon. Gak lama kemudian Kilyon juga, dia mengalami sakit yang parah dan tidak bisa diobati. Dan akhirnya Kilyon juga meninggal. Hati Naomi begitu sedih. Dia begitu sedihnya karena kedua anaknya meninggal. Begitu sedihnya dia. Juga kedua menantunya, Orpa dan Ruth, mereka begitu sedih karena ditinggal suaminya meninggal. Tetapi Orpa dan Ruth tetap bersama-sama dengan mertuanya, yaitu Naomi. Mereka tetap tinggal serumah. Akhirnya karena kedua anaknya meninggal, akhirnya Ruth berpikir, bagaimana ya aku tinggal di kota orang dan aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Suamiku sudah meninggal, anak-anakku sudah meninggal.
Sebaiknya aku pulang saja ke Bethlehem. Naomi berpikir bahwa lebih baik dia pulang ke Bethlehem, ke kota kelahirannya, daripada dia tinggal di Moab seorang diri walaupun ada menantunya yang menemani. Akhirnya Naomi membicarakan rencananya itu kepada kedua menantunya. Dipanggillah kedua menantunya, Orpa, Rut, kesini. Iya mama, kata Orpa dan Rut. Akhirnya mereka kumpul, Orpa. Akhirnya Naomi menyampaikan rencananya. Nak, mama punya rencana bahwa mama akan pulang ke kampung halaman mama. Mama mau pulang ke Bethlehem karena di sini mama sudah nggak punya siapa-siapa. Suami mama sudah meninggal, bahkan kedua anak mama juga sudah meninggal. Jadi mama mau pulang ke kota Bethlehem saja. Orpa dan Rut pada waktu mendengar rencana dari Naomi, mereka sepakat. Mama, kami ikut mama ke kota Bethlehem. Kami mau ikut bersama-sama dengan mama. Kalian mau ikut saya? Iya ma, kata Rut. Baik kalau gitu mari kita berkemas-kemas. Akhirnya mereka bertiga berkemas-kemas. Mereka mengumpulkan barang-barang mereka dan pergi. Mereka mau berangkat ke kota Bethlehem, tempat kelahiran Naomi. Dalam perjalanan mereka berjalan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, waktu mereka istirahat, Naomi berubah pikiran. Sebelum mereka meninggalkan Moab, kota kelahiran Orpa dan Rut. Pada waktu istirahat, Naomi bilang kepada Orpa dan Rut, Orpa, Rut, sebaiknya kalian pulang saja ke rumah orang tua kalian. Kalian tetap tinggal di negeri kalian ini. Biarlah aku pulang sendirian. Orpa langsung menjawab, enggak ma, aku mau ikut mama. Aku mau tetap ikut sama mama. Rut juga berkata begitu. Ma, jangan larang aku untuk ikut mama. Aku mau tetap ikut mama. Aku mau tetap menyertai mama. Walaupun mama pergi, aku akan tetap ikut mama, kata Rut. Tetapi Naomi tetap memaksa mereka. Orpa, Rut, dengar mama. Kalian masih muda, jangan ikut mama. Kalian masih punya masa depan yang panjang. Kembalilah ke negeri kalian, tetaplah tinggal di Moab. Kembali kepada orang tua kalian dan kembali kepada Allah kalian. Pada waktu Naomi memaksa mereka berdua untuk tetap tinggal di Moab, untuk pulang ke orang tuanya, akhirnya Orpa berubah pikiran. Orpa berpikir, benar juga ya kata mama, sebaiknya aku pulang ke orang tuaku, pikir Orpa. Sambil menangis Orpa dengan berat hati, Orpa berpisah dengan mama mertuanya. Mama, kalau begitu mama hati-hati di jalan Maya. Aku akan pulang kepada orang tuaku dan aku akan tetap tinggal di negeriku. Akhirnya diciumlah Naomi oleh Orpa dan akhirnya Orpa meninggalkan Naomi dan Orpa pulang ke orang tuanya. Waktu Orpa sudah pulang ke orang tuanya, Naomi masih melihat Rut masih berdiri di dekatnya. Akhirnya Naomi bilang kepada Rut, Rut, saudaramu sudah pulang ke orang tuanya. Sekarang ikutlah engkau, pulanglah ke orang tuamu, jangan ikut aku. Tetapi Rut tetap bulat keputusannya bahwa Rut mau tetap ikut Naomi. Rut berkata kepada Naomi, Mama, apapun yang terjadi, aku akan tetap ikut Mama. Bangsamu akan menjadi bangsaku, Mama.
Allahmu akan menjadi Allahku. Kemanapun mama pergi, aku akan tetap menyertai mama. Aku akan tetap ikut. Hanya maut yang akan memisahkan kita. Pada waktu Naomi melihat kesungguhan hati dari Rut, akhirnya Naomi tidak memaksa lagi untuk Rut pulang ke orang tuanya. Akhirnya Naomi menyerah. Baiklah kalau gitu nak, ayo kita berangkat lagi. Akhirnya kedua orang ini yaitu Naomi dan Rut, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Bethlehem, tempat kelahiran Naomi. Akhirnya Naomi dan Rut tiba di Bethlehem. Mereka tinggal di Bethlehem. Rut tetap setia untuk menemani mama mertuanya. Rut tetap setia untuk menyembah kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Ini cerita kita, satu keluarga. Apa yang kita ambil dari cerita tentang keluarga Elimelek dan tentang bagaimana kehidupan Rut? Teman-teman, kita belajar dari kehidupan Rut. Bagaimana Rut diperhadapkan dengan pilihan. Apakah Rut akan tetap menyertai Naomi ataukah Rut mengikuti permintaan dari Naomi untuk pulang ke orang tuanya? Tetapi ternyata Rut tetap setia menemani Naomi sebagai mama mertuanya. Dan Rut tetap setia untuk beribadah menyembah kepada Allahnya Naomi. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita di saat kita diperhadapkan dengan pilihan, dua pilihan. Saya harus memilih yang mana ini yang benar ya. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita harus tetap memilih untuk tetap setia kepada yang sudah kita pegang. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, pilihan di saat kita diperhadapkan dengan pilihan, kita harus tetap memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Kita akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Tetap setia. Saat memilih jangan pernah salah memilih. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Kita belajar untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tetap belajar untuk memilih pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat itu adalah tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita meminta kepada Tuhan Yesus, kita memohon kepada Roh Kudus untuk selalu menolong kita, untuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Semua sikap berdoa. Ayo semua sikap berdoa. Kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami di saat kami diperhadapkan dengan dua pilihan. Tolong kami untuk kami tetap setia. Untuk kami tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Untuk kami tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang boleh menolong kami. Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk kami boleh setia mengiring Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau Allah yang boleh memberkati kehidupan kami dengan kekuatan, kesehatan, kecerdasan yang daripada Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh melindungi, Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mengakhiri sekolah minggu kami pagi hari ini
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.